Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan tenaga pendidik SD Negeri Karangdawa 02. Bersyukur alhamdulillah di pagi hari ini Sabtu 5 Juli 2025 kita masih berkesempatan untuk bersilaturahim, bertatap muka. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yang berikutnya sholawat dan salam juga tentu saja kita senantiasa limpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya esok di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih telah hadir di undangan kami sesuai dengan agenda yang kita sudah sepakati bersama bahwa di hari ini akan ada kegiatan diseminasi untuk kegiatan rujak teplak. Materi yang kedua yaitu literasi dan numerasi, yang mana untuk kegiatan literasi dan numerasi ini kemarin telah diikuti oleh beliau berdua, yakni Ibu Asmi Kartika Ragiliani SPD dan Ibu Aprilia Usumasari SPD. Nanti monggo kegiatan diseminasi ini diikuti dengan baik, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya nanti kita mudah-mudahan bisa memahami bersama terkait dengan kegiatan literasi dan numerasi, dan pada mulanya kita mampu menerapkan pembelajaran sesuai dengan apa yang kita pahami dari hasil diseminasi ini. Itu saja Bapak Ibu, selamat berdiseminasi, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sanusi selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangdawa 02 dan seluruh Dewan Guru yang kami hormati pula. Sesuai dengan yang kita sepakati, hari ini 5 Juli 2025 kita akan mengadakan diseminasi materi literasi dan numerasi yang telah kami laksanakan tanggal 23 Juni 2025 secara Zoom dalam kegiatan puncak teplak materi kedua. Tema diseminasi literasi dan numerasi berkaca pada litnum, apa yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan di sekolah. Maksud dan tujuan diseminasi literasi dan numerasi yaitu kita merefleksikan apa saja yang sudah kita lakukan terkait literasi dan numerasi, melihat program yang sedang berjalan dan dampaknya, merumuskan langkah konkret ke depan untuk memperdalam pemahaman literasi dan numerasi di seluruh warga sekolah, mendorong kolaborasi aktif dari seluruh elemen sekolah. Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu, kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa lebih pintar. Kami hanya menyampaikan atau merefleksikan apa yang sudah kami dapatkan, materi yang sudah kami dapatkan saat Zoom kemarin. Jadi di sini kita sama-sama belajar nih Bapak Ibu, apa yang kurang bisa ditambahi, apa yang belum sempurna bisa kita diskusikan bersama-sama untuk memberikan materi yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pengertian literasi. Literasi adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, merefleksikan, dan berinteraksi dengan teks tulis
agar seseorang mampu meraih tujuan pribadi, mengembangkan pengetahuan dan potensinya sehingga dia mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat. Pengertian numerasi. Numerasi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi numerasi itu bukan hanya tentang pelajaran matematika, Bapak Ibu. Menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan itu juga termasuk numerasi. Jadi bukan hanya matematika 1 ditambah 1, 5 dikali 5, tapi artinya lebih luas. Dan literasi, program yang pernah ada di SDN Karangbawa 2, pojok baca kelas. Sudah semua nih Bapak Ibu nggih? Sudah semua dari kelas 1 AB sampai kelas 6. Kunjungan perpustakaan rutin. Kunjungan perpustakaan rutin karena kebetulan petugasnya juga belum ada. Terus perpustakaannya masih dalam perawatan dan belum bisa digunakan. Itu belum secara maksimal kita laksanakan. Inisiatif guru individu, contohnya yaitu penggunaan alat peraga matematika buatan sendiri, pengadaan buku cerita di kelas, aktivitas membaca, dukungan sarana dan prasarana, koleksi buku perpustakaan, poster matematika. Dampak yang terlihat, peningkatan minat baca siswa di kelas tertentu, hasil rapor pendidikan numerasi dan literasi. Bapak Ibu, tentunya sudah diusahakan yang terbaik untuk anak didik kita. Literasi dan numerasi yang sudah kita laksanakan di kelas. Seseorang yang dapat membaca sebuah teks belum tentu memiliki kemampuan literasi yang baik. Betul atau salah? Ya, betul Ibu jawabannya. Karena literasi bukan hanya soal membaca huruf, tetapi juga memahami, menganalisa, dan menggunakan informasi yang dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dijumpai nih Bapak Ibu di kelas kita, anak yang sudah membaca teks pendek maupun paragraf, itu belum tentu memahami isinya, belum tentu memahami apa yang dimaksud atau yang disampaikan oleh penulis. 2. Kemampuan literasi seseorang hanya dapat diukur melalui tes membaca dan menulis. Betul atau salah Bapak Ibu? Salah. Salah karena literasi juga dapat diukur melalui keterampilan berpikir kritis, kemampuan memahami berbagai jenis informasi, dan bagaimana seorang menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Membaca atau yang membaca berbuku-buku belum tentu memiliki kemampuan literasi yang baik, ya, karena mereka hanya memahami barisan kata-kata atau kalimat atau paragraf tanpa bisa memahami maksud dan tujuan tulisan tersebut. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang literasi numerasi, di mana literasi numerasi itu sebenarnya sudah tidak asing buat kita nih Bapak Ibu. Dulu itu mungkin namanya literasi matematika, kalau sekarang namanya literasi numerasi. Literasi numerasi ini sebenarnya sudah kita terapkan di pembelajaran di kelas, namun ini mengaplikasikan apakah sudah yang kita terapkan di kelas sudah sesuai atau belum sesuai. Sudah sesuai tapi tidak sesuai prinsipnya. Langsung saja kita ke numerasi. Ada sebuah refleksi, harus pasti memiliki keterampilan numerasi yang baik. Benar apa salah? Salah. Ya, ternyata benar salah, karena menghafal rumus tanpa memahami konsep tidak menunjukkan keterampilan numerasi. Numerasi melibatkan pemecahan masalah dan penerapan konsep dalam berbagai situasi. Jadi
yang bisa misalkan ada anak yang pandai menghafal rumus, contohnya rumus persegi panjang, panjang kali lebar. Kadang anak tuh bisa menghafal rumus tapi tidak bisa memecahkan masalahnya, tidak tahu mana yang panjang, mana yang lebar. Jadi akhirnya tidak menemukan solusi gitu. Next. Selanjutnya, menaksir jumlah belanjaan. Ibu-ibu pasti bisa menjawab. Menaksir jumlah belanjaan sebelum membayar di kasir adalah contoh penerapan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Benar apa salah? Benar. Nah, ya betul. Keterampilan numerasi memungkinkan seseorang membuat estimasi yang masuk akal dan memperkirakan pengeluarannya. Biasanya ibu nih, pasti kalau misalkan mau belanja dihitung dulu dari rumah, kira-kira habisnya berapa. Kalau penaksirannya belum tepat, belum pas, biasanya kan nanti malu ya pas di kasir bayarnya kurang gitu ya. Iya. Sama lagi belanjaan. Selanjutnya, numerasi membantu siswa dalam memahami konsep dan waktu pengukuran. Benar apa salah? Numerasi membantu siswa dalam memahami konsep dan waktu pengukuran. Benar. Ya, jawabannya benar. Karena memahami waktu, jarak, volume, dan satuan ukuran adalah bagian penting dari keterampilan numerasi yang diterapkan dalam kehidupan nyata. Manakah yang lebih sering kita gunakan, literasi atau numerasi? Yang lebih sering kita gunakan. Ini isi makanan di situ harus dibaca. Next. Nah, coba gambar yang pertama itu yang sebelah sana, literasi apa numerasi? Yang lagi melihat itu apa? Komposisi. Literasi apa numerasi maksudnya? Ya, literasi dan numerasi. Apa? Numerasi. Bisa literasi, bisa numerasi. Karena bisa membaca komposisi yang ada. Kalau numerasinya bisa menunjukkan berapa lemaknya berapa, proteinnya berapa gitu. Kalau yang Bill Walmart Itu numerasi. Numerasi apa? Literasi? Kompensasi. Literasi dan numerasi. Kalau yang terakhir yang sedang mau ditemuin, numerasi apa literasi? Numerasi. Itu numerasi. Literasi numerasi bukan sekedar mata pelajaran, namun alat untuk bertahan hidup. Literasi adalah membaca buku. Apakah literasi menurut Anda? Apakah literasi hanya cukup membaca buku? Memahami apa yang Iya, tidak. Karena literasi tidak hanya cukup membaca buku, tapi memahami, mempraktekkan, mencari solusi dalam kehidupan sehari-hari. Yang presentasi dari kami, barangkali ada yang mau menambahkan. Sekali ya tadi ada literasi dan numerasi, terutama kita sebagai pengajar ya, itu paling kita berharapnya kita mempraktekkan gitu teman-teman semuanya gitu. Jadi kayak tadi ketika kita mau, terutama ketika mau kenaikan ya Pak Bu, itu pasti menjadi dilema. Kayak kepribadiannya apa, naik apa tidak? Ini di samping numerasinya juga kurang misalkan ya, tapi numerasinya bagus gitu. Itu menjadi salah satu pertimbangan lah. Jadi menurut ini Bu April nih, kira-kira trik apa yang ketika biar anak kelas 2 nih udah siap itu gimana Bu April? Numerasinya, literasinya harus bagaimana Bu? Itu yang sharing ya. Literasinya itu anak sering diajak membaca, itu sudah pasti ya. Kalau di kelas kan anak kelas rendah kan sering dilatih untuk membaca. Selain itu juga harus bisa menerapkan
terapkan di kehidupan sehari-hari biar literasinya bertambah. Mendongeng juga merupakan salah satu ya. Iya, mendongeng juga termasuk literasi. Terima kasih atas paparannya, cukup bagus. Dan pengetahuan baru bagi kita semua di sini bahwa literasi dan numerasi itu tadi sudah diuraikan sama Bu Budia sama Bu Apit. Tapi begini, kalau tadi ke pertanyaan Bu Hanum ya, bahwa apapun itu ilmu yang kita dapat dari pelatihan atau pengembangan kompetensi yang lain itu tidak sepenuhnya harus diterapkan pada kelas kita masing-masing. Jadi yang tahu karakter siswanya kita ya. Kurikulum itu di buku adalah teks, tapi kurikulum yang sebenarnya adalah seorang guru di depan kelas. Jadi kalau misalnya tadi ada pertanyaan-pertanyaan benar salah yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran saya, misalnya semakin banyak membaca ternyata tidak menjamin bahwa literasinya bagus ya. Menurut saya enggak. Semakin banyak membaca, kalau ada pembandingnya, semakin banyak membaca semakin baik literasinya dibanding dengan yang sedikit membaca. Itu kalau dibandingkan seperti itu. Nah, untuk di kelas saya memahami betul bahwa ketika pembelajaran kurikulum diterapkan di kelas kita masing-masing, ketika kita mengikuti kurikulum banyak yang kita abaikan. Misalnya kelas 1 itu calistung sebagai dasar, tapi Bapak Ibu sudah menerapkan sesuai dengan pelatihan yang ada di misalnya kurikulum Merdeka atau kurikulum 13. Banyak bermain, banyak kegiatan apa-apa. Dasar membacanya itu ditinggal. Nah, ini yang menurut saya secara pribadi ya, ini kita meninggalkan sesuatu yang sangat urgent bagi persiapan belajar anak. Jadi persiapan belajar anak di sekolah adalah kemampuan dalam membaca, berhitung dan membaca. Ini kemampuan dasar ini harus dikuasai anak dulu sebelum anak diajak ke hal-hal yang lain ya. Misalnya literasi numerasi ini berkembang segala aspeknya, tapi dasar membacanya nggak ada. Nah, anak mau memahami seperti apa? Makanya saya cenderung lebih respect, lebih suka kepada pembelajaran ketika saya kecil. Bukunya ini Budi, ini Budi, INI. Nah, ini kemampuan dasar membaca anak itu diterapkan dulu. Jadi ketika kita kasih buku teks apapun, anak jalan gitu loh. Tapi ya ini mereka mungkin sudah melakukan penelitian yang mungkin jangkauan penelitiannya tidak sampai pada kelas-kelas seperti kita lah. Tingkatnya tingkat sinteliti SD sing kota internasional ya, nggak klop dengan yang ada di daerah. Maka kita sebisa mungkin membuat suatu penyesuaian. Silakan menerapkan kurikulum metode apapun di kelas, tapi kita juga yang lebih tahu siswa. Kalau misalnya seperti saya, kurikulum Merdeka diterapkan dengan berbagai macam metode dan sebagainya, saya lebih banyak ke ceramahnya. Karena dengan saya menerapkan metode-metode yang diterapkan di kurikulum Merdeka, materi belajar anak banyak yang tertinggal. Coba jangan bayangkan membuat suatu proyek. Satu hari mungkin hanya sedikit saja materi yang diperoleh dengan banyak kubetnya dan sebagainya. Akhirnya materi yang harus kita sampaikan tidak sampaikan. Maka saya pernah bilang, kalau metode yang kita terapkan itu cocok dengan anak didik kita, terapkan itu saja. Kita nggak usah, kita yang lebih tahu.
kadang di kelas, maka itu saya lebih banyak ceramahnya di kelas. Kalau siswa SD diterapkan misalnya banyak bermain, ya bermainnya materinya enggak kita punya TP yang banyak itu enggak terpenuhi. Itu aja dari saya. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Monggo salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pendapatnya Burhan dan Pak Sugeng. Sekian presentasi dari kami, semoga bisa bermanfaat dan bisa menerapkan di kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.